Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, semoga Anda senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan bahagia bersama keluarga. Amin. Video yang berjudul "Mengapa Habib Rizik dibolehkan pulang?" adalah suatu pelayanan masyarakat agar mendapat informasi sebagaimana apa adanya dan berimbang, sehingga masyarakat mampu menyimpulkan fenomena sosial secara jernih tanpa terpengaruh hoax dan disinformasi atau penyesatan dari pihak manapun. Video ini akan mengungkap dua misteri sekaligus, yaitu rahasia terbongkar jilid 4 dan jilid 5. Oleh karena itu, nanti pada bagian akhir kita akan paham mengapa dua Kapolda terpaksa kehilangan jabatan sepulang Habib Rizik ke Indonesia. Seru kan? Namun sebelum dilanjut, silakan mengklik subscribe agar Anda terjamin mendapat kiriman video panas berikutnya. Selanjutnya, komentar ada di tangan Anda. Terima kasih. Kembali ke judul video. Pertanyaan, apakah Habib Rizik dibiarkan pulang karena terpaksa, segan atau takut? Dan bagaimana kaitan dengan protokol kesehatan dan sebagainya? Dapat diketahui setelah mengikuti video ini sampai selesai dari bagian 1 sampai bagian 5 yang dikemas secara ringkas sekitar setengah jam. Dan tidak ada ruginya ikut iseng-iseng berhadiah 15 juta di tahun baru 2021. Kita bahas bab pertama, provokasi dan kilas balik sejarah FPI. Terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan sepak terjang FPI dan Habib Rizik, ternyata Habib adalah pribadi yang unik, pemberani, tanpa rasa takut sekalipun menghadapi ancaman penjara. Namun ada hal yang perlu diwaspadai oleh FPI karena telah diincar oleh mereka yang pernah dirugikan. Mereka tahu bahwa FPI mudah diprovokasi. Hal ini terbukti dengan kasus Monas bulan Juni tahun 2008 dan sekali lagi terjadi di bulan ini, November 2020, dalam kasus LOPS yang akan kita bahas sebentar lagi. Pepatah kuno mengatakan, batuk dapat diobati, tapi kalau watak tidak dapat diubah. Inilah yang dimanfaatkan oleh lawan-lawan FPI. Oleh karena itu, mutlak Habib Rizik dan FPI memerlukan seorang ahli strategi yang akan mengkaji rencana dan dampak tindakan yang akan dilakukan dan mungkin akan terimbas atau berimbas di kemudian hari, khususnya menghadapi panasnya tahun 2024. Kita bahas bab yang kedua, yaitu tentang provokasi dan kontroversi. Banyak kasus yang menjadi sandungan dan kontroversi Habib Rizik sebenarnya berawal dari hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang bisnisnya dirugikan akibat sepak terjang FPI. Seperti pengusaha minuman keras, pemilik tempat perjudian, klub malam, dan pedagang sabu di tempat dugem, dan pengelola tempat-tempat maksiat lainnya di Jakarta. Salah seorang preman yang tertangkap telah mengaku bahwa ia dibayar untuk melempar batu ke rumah penduduk
di mana ada masjid sekitarnya untuk memancing kerusuhan. Kembali ke contoh Monas 2008. Waktu itu ada provokasi yang kurang lebih berisi para peserta aksi Monas akan meminta pemerintah membubarkan organisasi yang tidak berasaskan Pancasila. Dan benar saja, sesuai skenario, aktivis FPI terpancing untuk menyerang peserta aksi Monas dengan 12 orang korban mengalami luka-luka. Di antaranya ada sesama muslim dan ulama, yaitu Ahmad Suaidi, Direktur Eksekutif The Wahid Institute, dan Kiai Haji Maman Imanul Haq Fakih, pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat. Hasil akhirnya adalah 1. Habib Rizik menjadi tersangka. Kedua, sebagian masyarakat mengusulkan agar FPI dibubarkan. Yang ketiga, bahkan di tempat lain ada upaya mengadu domba antara FPI dengan Banser dari NU. Hal ini sesuai skenario provokator untuk menumbuhkan pendapat publik yang negatif terhadap FPI yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Provokasi telah menjadi bagian yang penting di negeri ini dan telah menjadi pemicu banyak kasus berdarah. Oleh karena itu, tabayun qoblal junun mutlak diperlukan. Pada bab 2 ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kontroversi. Antara lain ialah tuduhan percakapan lewat internet antara terduga HRS dengan Firza Husein yang diunggah oleh seorang yang sulit dikenal dan terlalu licin untuk dilacak. Meskipun ini akhirnya dihentikan, namun fitnah terlanjur tersebar dan sungguh mengherankan. Dengan dana triliunan rupiah, ternyata kita gagal melacak siapa penebar fitnah yang mengunggah konten yang disebut chat mesum tersebut. Padahal untuk melacak teroris saja dapat mudah dilakukan dalam waktu singkat. Selanjutnya, FPI di masa depan seharusnya mempunyai beberapa ahli teknologi informasi yang dikoordinir dalam cyber team yang akan memburu para pemfitnah dan membawanya ke pengadilan. Kita masuk ke bab 3 pada teori konspirasi. Teori konspirasi secara ringkas dapat disimpulkan adalah dugaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi juga sayang kalau dilewatkan begitu saja. Contoh yang sangat terkenal ialah tentang apa dan siapa sebenarnya yang berada di balik kematian Tan Malaka di Kediri, Jawa Timur pada zaman revolusi. Kembali kepada HRS tentang umrah. Umrah adalah salah satu ibadah utama di dalam Islam, dan HRS sekeluarga melakukannya di tahun 2017. Sekali lagi kalau memang HRS bermasalah dan tersandung dengan suatu kasus, seharusnya ia dicekal agar tidak dapat keluar negeri. Inilah pertanyaan besar para ulama dan ahli hukum. Berhubung HRS tidak dicekal, lalu timbul teori konspirasi dan kesimpulan liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang dikait-kaitkan dengan politik tingkat tinggi. Ya, kita tahu bahwa Bambang Triatmojo dapat dicekal, kenapa HRS tidak? Contoh teori konspirasi lainnya adalah sebagaimana pernah dilontarkan oleh seorang YouTuber
pada tanggal 16 Oktober 2020 pada menit ke 23:17 bahwa kepulangan HRS adalah karena adanya campur tangan pihak ketiga dengan tujuan tertentu. Tentu kita tidak harus percaya. Tidak boleh kita percaya demikian saja, tapi perlu waspada. Mari kita dengar sinyalemen tersebut, suara aslinya. Termasuk yang menyambut bakal kembalinya Habib Rizik. Hari ini ada rilis kan yang mengatakan bahwa sudah cekalnya sudah dicabut. Bang, salah nggak saya kalau punya asumsi salah mungkin ya? Atau pura-pura bingung Bang Rafli? Pura-pura bingung. Sekali lagi, teori konspirasi tidak harus dipercaya, tetapi kita perlu mewaspadai. Kita masuk ke bab 4 tentang kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Selama lebih dari 1.200 hari, Habib Rizik berada di Arab Saudi dan selalu gagal untuk pulang ke tanah air dengan berbagai sebab yang kita sudah tahu. Dan ketika hari H sudah menjelang dan sudah mendapat tiket, masih saja ada pihak yang mengganggu. Ada kekhawatiran kalau HRS pulang akan melakukan revolusi. Dan ternyata setelah pulang, HRS sendiri yang mengungkapkan bahwa betul ia akan melakukan revolusi, bukan fisik, tetapi revolusi akhlak. Antara lain, tidak perlu pacaran, kalau sudah cocok segera menikah untuk menghindari dosa. Tentang kepulangan HRS dan hambatannya, mari kita dengar langsung pernyataannya sebagai berikut. Mau dideportasi lah, kemudian juga overstay lah, dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, ya saya memang overstay pada awalnya. Jadi sebulan sebelum visa saya habis, saya waktu itu mendapat pencekalan, tidak boleh pulang. Nah, tapi pencekalan tersebut bukan karena melanggar aturan, bukan karena melanggar ketentuan keimigrasian, bukan. Jadi kalau ada mengatakan karena ada pelanggaran, ada pidana, bohong, saudara. Itu hoax, bahkan itu fitnah. Jadi saya dicekal li asbabin amniyah. Itu ditulis dalam surat cekalnya. Li asbabin amniyah, karena alasan keamanan. Tentunya saya tidak diam. Saya terus melakukan lobby dengan pemerintah Saudi, dengan otoritas Saudi. Ini asbabun amniyah yang bagaimana maksud? Kita tidak punya suruh, akhirnya minta maaf. Mereka bilang nahnu natawarrad, nahnu ghaltan. Kami salah, kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya. Ini yang fake, itu nggak hilang. Ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Sudah ada foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal. Jadi ada upaya begitu. Ini bukan. Jadi ada yang bilang, ini kan cuma pura-pura jadi korban. Ini pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan jadwal. Tapi ala kulihat travelnya telepon langsung ke kita, apa betul Anda ingin membatalkan? Kita bilang enggak, ini ada email dari nama Anda. Saya katakan itu email palsu. Ala kulihat tidak dibatalkan.
itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul. Minta supaya jadwal saya, istri dan 2 putri saya dibatalkan. Dan dibatalkan. Nah, jadi malam-malam Ahad itu sudah batal, saya punya jadwal ya. Tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam, kalau diumumkan ini nanti, kalau ini diumumkan ya ikhwan, padahal kita kan masih punya peluang untuk melawan itu. Kita masih punya peluang untuk memperbaharui. Kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan. Pembatalan yang pertama itu kita umumkan. Yang kedua tidak kita umumkan. Nah, tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya. Tidak kita umumkan. Nah, tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya. Yang kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya. Nah, dia kan merasa menang, ketawa-ketawa, senang ya. Nggak apa-apa, biar dia senang. Jadi sengaja kita biarkan. Nah, kemudian kita hubungi travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking. Nah, ada tambahan biaya, kita tambah biaya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi. Dan kita dapat. Kita diam ya, ikhwan. Kita nggak umumkan kalau kita punya tiket baru. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan, saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan ini ya, ikhwan. Nah, kita tanya, kita konfirmasi ini bagaimana bisa batal ini? Ya alasannya katanya ada ATM palsu lah, ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia, kalau saya punya putri itu batal, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena saya kafilnya. Nah, keluar, sementara anak istri tidak keluar, nggak boleh. Itu peraturan di Saudi. Jadi sekarang dia batalkan satu, supaya saya nggak ikut berangkat ya, Wak. Alhamdulillah, saudara, otoritas Saudi bantu kita. Mereka juga kekaget-kaget. Oh, ini ada apa ini, kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami ini semua ya, Wak. Nah, akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah masuk ke ruang tunggu, dan jam 7 kita sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan ya, Wan. Kalau Allah sudah menentukan kita pulang, mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi tidak akan pernah mampu untuk melawan kehendak Allah. Para pemirsa, setelah HRS pulang, masih ada cerita lain. Artinya provokasi tidak akan pernah berhenti. Kali ini adalah untuk uji coba dan penjajakan. Untuk menjajaki apakah HRS dan FPI masih galak, maka perlu dilempar kerikil kecil ke semak. Misalnya lemparan Habib tukang obat, untuk mengetahui apakah akan ada sesuatu yang keluar dari semak yang menjadi sasaran tembak. Ternyata respon FPI luar biasa. Ustadz Mahir At-Tuwailibi dengan serta mengeluarkan kata-kata mutiara yang luar biasa, yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Bagi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahir At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Rem, mana rem? Saudara pemirsa, ternyata begitulah yang terjadi. Dan sampai saat ini HRS dan FPI benar-benar memerlukan seorang ahli strategi untuk membantu mengatur langkah agar tidak mudah terprovokasi lagi. Hal ini mendesak agar sebelum tahun 2024 segera dicari dan ditemukan seorang yang mengerti sejarah,
perjuangan, karakter, dan semangat FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam acara Maulid Nabi yang digelar 14 November sampai 15 November dini hari, salah seorang deklarator FPI yaitu Kiai Haji Idrus Jamaul Lail meminta waktu singkat untuk berpidato hanya 1 menit, dan ini yang diungkapkan. Katanya dia sudah 3 bulan sakit, tetapi dia hadir untuk khusus menyempatkan menyambut Habib Rizik di malam itu. Saudara pemirsa, seusai hingar-bingar di Petamburan, sebagaimana kita tahu, Dr. Tirta, relawan yang mensosialisasikan cara pencegahan COVID-19, menumpahkan kegusarannya di media sosial. Bagaimana dia menyampaikan unek-uneknya, maka sebaiknya kita dengar langsung apa yang dikatakan. 20 sampai November sekarang itu untuk edukasi 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kementerian Kesehatan dan PBID kemana? Ketika ada satu jaring mengatakan kacung, kalian proses. Di balik proses, saya cuma takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menghina siapapun. Memang mati dan hidup urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tugas dokter dan tugas relawan untuk edukasi dan mengatasi COVID ini sampai selesai. Indonesia sudah resesi, bos, -3 gitu. Banyak nakes berguguran, relawan berguguran, banyak korban COVID juga berguguran. Nyali kalian hanya berani untuk melawan jaring, nyali kalian hanya berani untuk merazia rakyat kecil. Standar ganda ada di negeri ini, terutama di KI, bos. Sampai saya tidak merasa menjelek-jelekan siapapun, tapi ini fakta. Di sisi lain ada WO yang dilarang karena 500 orang yang dikasih 20.000 masker oleh BNPB. Saya nggak tahu, saya relawan BNPB, tapi jujur saya kecewa dengan keputusan BNPB yang membagikan 20.000 masker. Banyak rakyat kecil di luar sana yang membutuhkan masker. Nusa Penida di Bali yang nggak bisa makan orang-orangnya. Harus kita banyak. Mana akun PBID, Persatuan Dokter Indonesia? Akun Instagram feed-nya tidak ada yang edukasi soal kerumunan. Di mana organisasi PBID beraninya lawan jaring, tidak berani edukasi untuk soal kerumunan di Indonesia, terutama DKI. Jaring bisa dipenjara 3 tahun kalau ucapan kacung. Mana bos? Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan, bos. COVID kemarin naik 5.000, bos. Banyak orang di PHK di luar sana, bos. Nusa Penida orang nggak makan, Tanjung Benoa nggak makan. Di Jogja juga bermasalah, semua nggak makan, bos. Kemana yang lain, bos? Anak saya diurus ini sama mamanya. Ini bukti, bos. Saya baru ketemu anak ini ya, di bulan November baru ketemu anak. Suka bersuara. Saya selalu mengajarkan anak saya, jika papa hilang atau mati karena bersuara itu udah resiko. Kamu harus berjuang juga, bos. Rasakan nakes yang di Wisma Atlet, Surabaya, Gradi. Rasakan keluarga yang ditinggalkan nakes yang wafat karena mereka melawan COVID. Lihat kuburan massal di Pondok Rangon. Kan kalian takut? Jaring sudah bersuara di penjara, kan? Apa segini nyalinya PBID memenjarakan jaring? Mana edukasinya? Berteriaklah ketua ID. Ayo ketua ID, ayo Pak Dai berteriak. Terkomentarlah soal hal ini. Ya kan? Ayolah. Gak. Kalian tega lihat nakes ini? Nakes ini kasus tambah terus sementara kita nggak tahu mau ngapain. Tega kalian? Tega lihat nakes kayak gini. Tega lihat dosen mahasiswa kuliah dari rumah. Tega lihat dokter dan relawan gini aja. Tega. Suruh edukasi menjaga jarak, kalian sendiri yang langgar. Terus ngapain ada edukasi kalau kalian
yang melanggar, kalian yang mendukung pelanggaran, malah dikasih masker gratis. Saya nggak ada backing, bos. Orang biasa saya. Boleh apa tidak kita buat Indonesia terserah lagi. Boleh, serah kalian pembuat kebijakan, terserah kalian para tokoh publik yang punya masa. Saya rakyat jelata tidak bisa apa. Indonesia terserah politik macam apa kalau nyawa taruhannya. Ada dua berita terakhir yang cukup penting. Yang pertama adalah HRS didenda 50 juta berkaitan dengan berkumpulnya massa di Petamburan pada 14 November 2020. Dan berita kedua yang penting adalah adanya video yang cukup viral tentang penurunan baliho HRS oleh beberapa orang berseragam loreng. Tapi dengan santai, FPI menanggapi bahwa video tersebut merupakan upaya adu domba. Itu merendahkan TNI katanya, karena pencopotan adalah pekerjaan Satpol PP. Pemirsa yang budiman, kini kita pada bagian akhir, telah sampai pada bagian akhir, yaitu bagian kelima, tentang kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut. Pertama, HRS gagal dihambat pulang ke Indonesia. Yang kedua, mungkin terhambat atau dihambat, kita nggak tahu bedanya. Yang jelas dia berhasil pulang. Prinsipnya ia berhasil pulang. Entah dia dihambat atau terhambat, kita tidak membedakan. Yang penting ia berhasil pulang ke Indonesia setelah 1.200 hari lebih berada di Mekah. Kedua, HRS dan FPI masih galak sebagaimana saat ia mendongkel Ahok dari kursi gubernur DKI. Ini ternyata masih menyisakan kengerian di kalangan elit politik. Di tahun 2024, terlepas dari siapa capres yang akan berlaga, Habib Rizik dan FPI masih akan sangat diperhitungkan. Ketiga, kita perlu mewaspadai provokasi dan disinformasi. Yang keempat, ini yang penting buat FPI, sumbu pendek harus disambung-sambung agar panjang, bos. Di saat kepala panas tapi hati tetap dingin. Coba kita kembali ke kasus LOPS atau oplosan penjual yang viral telah membuktikan hal ini. Dari netizen sampai menteri ternyata rame-rame berkomentar tentang hal ini. Yang kelima, dari cara menangani kedatangan Habib Rizik sampai kegiatan-kegiatan di Petamburan, ternyata bisa kita baca dengan jelas bahwa tidak ada atau belum ada pihak yang mau menempuh risiko berkonfrontasi dengan HRS dan FPI pada saat ini. Yang keenam, pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi karena terimbas penegakan protokol kesehatan di wilayahnya, dan pemanggilan Anies Baswedan Gubernur DKI oleh polisi tentu menyiratkan sesuatu yang patut dicermati. Sebagai penutup, ternyata bukan hanya manusia yang dapat terkena wabah, jabatan pun bisa terkena. Pendidikan dan karir yang dirintis puluhan tahun ternyata hanya runtuh dalam semalam terkena virus.
Apakah rontoknya 2 Kapolda setelah kepulangan HRS ini akan berlanjut ke pejabat lain? Wallahu a'lam. Tetapi pernah saya mendengar anekdot pilu. Anekdot ini berbunyi adalah seorang ayah yang tidak berani berkelahi dengan tetangga, lalu membuktikan keberaniannya dengan menonjok anaknya sendiri di rumah. Entah apa maksudnya, saya kurang paham. Tolong kasih tahu apa artinya di ruang komen. Subscriber yang punya komentar baik akan dihubungi admin untuk menerima hadiah tahun baru sebesar 15 juta rupiah. Ada sedikit catatan, komentator video ini adalah seorang pengamat sosial lulusan S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta. Analisis dijamin tajam tanpa berpihak. Di bagian akhir dapat dilacak sumber penulisan dari berbagai media yang ada. Terima kasih telah menyempatkan menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.